Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari presentasi saya tentang gagal napas. Pengertian gagal napas. Gagal napas adalah kondisi kegawatan medis akibat gangguan serius pada sistem pernapasan yang membuat tubuh kekurangan oksigen. Jika terlambat ditangani, gagal napas dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ hingga kematian. Etiologi gagal napas dapat dikelompokkan berdasarkan kategori penyakitnya. Sebagian etiologi dapat menyebabkan hipoksemia dan hiperkapnia sekaligus. Gagal napas hipoksemik umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Gagal napas hiperkapnik berkaitan dengan retensi karbon dioksida yang umumnya terjadi akibat fungsi ventilasi alveolar yang tidak adekuat. Misalnya pada obstruksi, kelainan otot napas, kelainan dinding dada, dan kelainan sistem saraf pusat. Patofisiologi gagal napas adalah ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi paru yang menyebabkan hipoksemia atau peningkatan produksi karbon dioksida dan gangguan pembuangan karbon dioksida yang menyebabkan hiperkapnia. Tanda dan gejala gagal napas. Ada beberapa gejala yang bisa dikenali ketika seseorang mengalami gagal napas, yaitu sulit bernapas atau sesak napas hingga sulit berbicara, napas cepat, jantung berdebar, batuk-batuk, napas berbunyi, misalnya bunyi mendi atau stidot, lemas, kulit pucat dan berkeringat, gelisah dan linglung, jari-jari tangan atau bibir kebiruan, pingsan. Pemeriksaan diagnostik. Gagal napas akut harus dipikirkan dalam menghadapi anak yang mengalami kesadaran yang disertai dengan napas yang lambat atau dangkal atau adanya upaya napas yang meningkat. Diagnosis dibuat berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang termasuk pulsioximetri dan analisa gas darah. Analisa gas darah arteri masih merupakan baku emas dan merupakan indikator definitif dari pertukaran gas untuk menilai gagal napas. Pada gagal napas, tanda utama adalah berdasarkan pemeriksaan laboratorium berupa adanya hipoksemia. Pada gagal napas, kadar bikarbonat serum sedikit meningkat dan pH darah arteri menurun. Penata laksanaan gagal napas. Pada keadaan gawat darurat, penata laksanaan gagal napas yang penting adalah deteksi dini keadaan gagal napas, manajemen jalan napas, dan oksigenasi. Berikut strategi umum penata laksanaan pasien gagal napas. Kenali dini kondisi gagal napas atau ancaman gagal napas saat triase. Bila sudah menemukan, pertama-tama pastikan jalan napas paten. Pertimbangkan kemungkinan intubasi. Sambil melakukan terapi, ambil sampel analisis gas darah sebaiknya sebelum terapi oksigen diberikan bila kondisi memungkinkan. Dan rawat intensif bila terdapat indikasi dan memenuhi kriteria rawat. Komplikasi gagal napas. Gagal napas dapat memicu terjadinya serangan jantung, gagal jantung, dan kelainan irama detak jantung akibat kekurangan oksigen pada jantung. DX keperawatan. Gagal napas akut alias akut respiratory distress syndrome adalah kondisi yang terjadi ketika kantung udara paru-paru dipenuhi cairan sehingga Anda mendapatkan cukup oksigen. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.